krisis energi yang terjadi di China dalam beberapa pekan terakhir diperkirakan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut. Ya, krisis listrik di China diperkirakan menekan kinerja ekspor komoditas energi Indonesia, non-energi Indonesia ke pasar China yang biasanya digunakan bagi industri-industri padat energi. China merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan pangsa lebih dari 20%. Krisis listrik di China diperkirakan menekan kinerja ekspor komoditas non-energi Indonesia ke pasar China. Komoditas non-energi yang dikirim Indonesia ke China biasanya merupakan bahan baku atau intermediate dari industri-industri yang padat energi. Ekspor terbesar Indonesia ke China selama periode Januari sampai dengan Juli 2021 adalah batu bara dalam bentuk briket yang masuk kode HS2701. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai 3,6 miliar dolar Amerika. Posisi batu bara disusul oleh ekspor ferroolio sebanyak 3,31 miliar dolar. Komoditas tersebut merupakan bahan baku industri besi dan baja China yang turut tergantung aktivitasnya akibat pasokan listrik yang terbatas. Meski demikian, situasi di China berpotensi menggerek ekspor komoditas energi seperti batu bara. Lebih dari 2/3 pasokan listrik China berasal dari pembangkit bertenaga batu bara. Meski 90% pasokan berasal dari penambangan dalam negeri, China tetap kesulitan menaikkan produksi dalam waktu singkat sehingga memerlukan impor. Pabrik-pabrik di 21 provinsi di China telah terdampak oleh pasokan listrik yang ketat dalam beberapa pekan terakhir. Terbatasnya pasokan listrik ini dipicu oleh naiknya harga batu bara yang membuat penyedia energi merugi menjual listrik dengan harga tetap. Imbas dari krisis energi ini, indeks manufaktur China menyentuh 49,6 pada September dari level 50,1 pada Agustus 2021. Selain itu, pemerintah China juga memberi sinyal kepada industri yang bersifat energi insentif untuk mengurangi produksi pada sisa 2021. China tengah mengejar target pengurangan emisi dengan mengurangi penggunaan energi sekitar 3% tahun ini. Berbagai sumber, iDectional. Ya, krisis energi pastinya menyusahkan untuk aktivitas masyarakat ya, Mang Ia. Kemarin bahkan sempat di China ini mengalami gangguan listrik cukup parah begitu ya, terutama di bagian selatan dari China di beberapa provinsi, beberapa daerah menyatakan ada power outage dan ini tentunya bahkan menyusahkan bagi factory atau pelaku industri, kemudian rumah juga pada gelap gulita dan ini kita tahu kan China produksi industrinya cukup masif. Jadi kalau ada satu gangguan saja terkait dengan energi ataupun listrik pasti akan membawa dampak ke banyak pihak, Mangi. Iya, dan dikhawatirkan dengan adanya krisis energi di China ini, Fajar akan berdampak serius terhadap nilai ekspor non-energi dari Indonesia ke China. Karena kan China ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia setelah Amerika Serikat. Jadi dikhawatirkan meskipun di sisi lain ya, dengan terjadinya krisis energi di China ini bisa mendorong ekspor batu bara kita, tapi di sisi lain mungkin komoditas yang lain ya itu dikhawatirkan akan lesu karena industrinya di China sendiri tidak bergerak atau mungkin jadi melambat gitu, Fajar. Iya, karena memang konsumen batu bara terbesar global tercatat masih China meskipun kemarin Presiden Xi Jinping sempat juga menyatakan bahwa proyek-proyek berbasis batu bara di luar negeri terutama ini akan dihentikan pendanaannya. Nah, ini menjadi dilematis juga di satu sisi menghentikan bantuan bagi proyek-proyek bertenaga fosil ataupun batu bara tadi, sementara dalam negerinya ternyata kekurangan untuk energinya sendiri, Mangi. Tapi memang yang bisa kita cermati dari hal ini, Fajar, sebenarnya tuh seluruh dunia ngedukung banget nih untuk penggunaan energi baru terbarukan. Sayangnya infrastrukturnya tuh belum siap. Saya pikir hanya Indonesia, ternyata China yang negara yang sudah maju seperti itu saja untuk infrastruktur EBT-nya juga belum siap. Jadi memang masih menjadi satu tantangan ke depannya untuk semua negara ya untuk menekan emisi karbon, Fajar. Betul, setuju, Mangi. Oke.